Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, agar kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai sebuah yel-yel untuk memotivasi kalian. Ikuti gerakan Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah teks eksposisi. Apa kalian tahu apa itu teks eksposisi? Di mana kalian pernah membaca atau mendengar teks eksposisi? Baik, kita pelajari bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke materi teks eksposisi, Ibu akan memberitahu mengenai kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menyebutkan informasi yang terdapat dalam teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, kalian dapat menemukan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan pola-pola pengembangan pada teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Sebelum kita masuk ke materi teks eksposisi, mari kita simak video berikut ini. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya sulit terurai, plastik yang dapat menyerapnya akan menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemulung yang bermanfaat membantu menyuburkan sampah plastik dapat saluran air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air dan menyumbat saluran pembuangan sehingga mengakibatkan air. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Plastik tersebut terang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahun karena plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk dengan plastik. Dari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja, gunakan kantong kertas, kantong kain, asalnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan lebih hingga perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik di rumah dan di sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang. Sehingga sampah plastik yang dibuang dapat mudah dipilah sesuai dengan jenis dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat.
Peduli tanpa plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Nah, setelah kalian menyimak video ini, apakah video ini termasuk dalam teks eksposisi? Nah, jika kalian sudah menyimak video tersebut, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa isu atau permasalahan yang dibahas di dalam video tersebut? Ya, isu atau permasalahan yang dibahas dalam video tersebut mengenai sampah plastik. Manakah yang termasuk fakta dalam video tersebut? Fakta dalam video tersebut berupa tahun 2015 penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 320 juta ton. Itu termasuk fakta yang terdapat dalam video tersebut. Yang ketiga, manakah dan termasuk gagasan dalam video tersebut? Banyak sekali pendapat atau gagasan yang terdapat dalam video tersebut. Ibu memberi salah satu contoh gagasan yang terdapat dalam video tersebut, yaitu kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam penggunaan sampah plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi teks eksposisi. Nah, pengertian teks eksposisi. Apa ya teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah jenis teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang suatu permasalahan. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan kepada khalayak. Jadi, teks eksposisi adalah suatu teks yang mengandung pendapat atau fakta yang berfungsi untuk mengajak atau mendorong khalayak. Nah, yang kedua adalah bagian teks eksposisi. Teks eksposisi itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama terdiri dari fakta. Fakta itu sendiri adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta di sini berfungsi untuk memperkuat pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Ibu akan memberikan contoh data yang berupa fakta. Misalnya seperti ini. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada bulan Mei. Dan yang kedua, jumlah siswa kelas 8 terdiri dari 30 siswa. Yang kedua adalah gagasan. Gagasan berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Gagasan itu sendiri berupa pendapat-pendapat penulis yang ditulis dalam teks eksposisi yang digunakan untuk membujuk, mengajak, atau mendorong khalayak. Contoh dari gagasan itu sendiri misalnya seperti ini. Siswa harus rajin belajar agar menjadi pintar. Jangan bermalas-malasan jika ingin menjadi sukses. Seperti itu adalah contoh dari gagasan atau pendapat. Dan yang ketiga ada pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari 4 pola pengembangan. Yang pertama ada pola umum khusus. Yang kedua ada pola khusus umum. Yang ketiga ada pola ilustrasi. Dan yang keempat ada pola perbandingan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, pola umum khusus. Pola ini adalah ide pokok yang bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf dan kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas.
Jadi, pola umum khusus ini, gagasan pokoknya terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf. Yang kedua adalah pola khusus umum. Pola khusus umum ini kebalikan dari pola umum khusus. Pola khusus umum adalah hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pola ilustrasi. Pola ilustrasi itu sendiri adalah sebuah gagasan umum yang diperinci dengan ilustrasi yang dapat mendukung gagasan tersebut. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi ini berasal dari pengamatan atau pengalaman hidup penulis. Yang dimaksudkan ilustrasi di sini bukan berupa foto maupun gambar. Dan yang keempat ada pola perbandingan. Pola perbandingan ini adalah membandingkan benda, keadaan, atau hal yang dapat ditentukan persamaan dan perbedaannya. Misalkan membandingkan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Kemudian ada jenis paragraf. Jenis paragraf di sini berdasarkan letak gagasan umumnya. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, ada jenis paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya atau ide pokoknya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kemudian paragraf induktif. Paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan umumnya atau ide pokok terletak di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Dan yang ketiga ada jenis paragraf campuran. Jenis paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi, jenis paragraf campuran ini mempunyai 2 gagasan umum, yaitu di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini berisi kesimpulan atau penegasan dari gagasan umum yang terletak di kalimat pertama. Seperti itu. Nah, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama dinamakan tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Pertama ada tesis. Tesis itu sendiri berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi, tesis itu terdiri dari pengenalan masalah atau masalah yang akan dibahas dalam teks eksposisi, biasanya terletak pada paragraf pertama atau paragraf awal. Dan yang kedua ada argumen. Argumen ini berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen di sini berupa pendapat-pendapat penulis untuk menjelaskan tesis atau pengenalan masalah yang terletak di paragraf awal tersebut. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Jadi, penegasan ulang di sini berupa kesimpulan dari tesis maupun argumen yang terletak dalam teks eksposisi. Nah, di sini Ibu memiliki contoh
teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk membaca teks eksposisi ini dengan seksama. Waktu dimulai. Nah, apakah kalian sudah selesai membaca contoh teks eksposisi ini? Mari kita bahas struktur teks eksposisi yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter. Nah, paragraf pertama ini adalah termasuk tesis, karena merupakan pengenalan isu atau permasalahan, yaitu tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Paragraf berikutnya termasuk argumen atau pendapat penulis. Di sini dibuktikan dengan siswa yang tidak pandai dalam kemampuan akademik belum tentu bodoh, tetapi siswa tersebut mempunyai kemampuan di bidang lain. Melalui pendidikan karakter, seseorang tidak dilihat dari kepintarannya dalam kemampuan akademik. Guru tidak boleh menyatakan bahwa seorang siswa dianggap bodoh jika tidak pandai dalam kemampuan akademik. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini untuk memberikan simpulan atas tesis dan argumen. Di sini dibuktikan dengan kurikulum 2013 merupakan usaha dari pemerintah dalam mewujudkan pendidikan karakter. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha memperdalam kemampuan karakter siswa, seperti karakter dalam bertoleransi kepada suku, agama, kebudayaan, dan yang lainnya. Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama, sehingga sikap toleransi harus diperkenalkan sejak dini. Nah, itu tadi adalah contoh struktur teks eksposisi. Setelah kalian membaca contoh teks eksposisi dan menjawab struktur teks eksposisi yang ada dalam contoh teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa isu atau permasalahan yang dibahas di dalam teks eksposisi tersebut? Nah, permasalahan atau isu yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut mengenai pendidikan karakter. Dan kemudian, temukan fakta dan gagasan yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Ibu langsung saja membahasnya. Yang pertama, fakta dari teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter adalah pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengutamakan kemampuan siswa dengan kemampuan personal atau pendidikan yang mencoba untuk memperdalam potensi diri individu. Dan fakta yang kedua berupa kurikulum 2013 merupakan usaha dari pemerintah dalam mewujudkan pendidikan karakter.
Sedangkan gagasan yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut yang pertama adalah siswa yang tidak pandai dalam kemampuan akademik belum tentu bodoh, tetapi siswa tersebut mempunyai kemampuan di bidang lain. Itu termasuk gagasan atau pendapat penulis. Dan yang kedua, terdapat gagasan guru tidak boleh menyatakan bahwa seorang siswa dianggap bodoh jika tidak pandai dalam kemampuan akademik. Itu juga termasuk gagasan atau pendapat penulis yang dinyatakan dalam teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter. Setelah kalian mendengarkan dan menyimak penjelasan tentang teks eksposisi, di sini Ibu mempunyai penugasan untuk kalian. Yang pertama, carilah 2 teks eksposisi dari berbagai sumber, bisa dari buku, majalah, koran, internet, dan lain-lain. Dan yang kedua, gunting dan tempelkan kedua teks eksposisi tersebut ke sebuah kertas A4. Kemudian kalian identifikasi, temukan manakah yang termasuk fakta dan opini yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Setelah kalian mengerjakan, fotokan hasil pekerjaan kalian, lalu kirim ke aplikasi Google Classroom yang telah Ibu buat. Kode kelas sudah Ibu cantumkan di dalam PowerPoint ini, yaitu kode kelasnya IGMFS74. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan menyontek pekerjaan teman yang lainnya. Selamat mengerjakan. Baik, setelah kalian mempelajari mengenai teks eksposisi, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai materi teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu sendiri adalah sebuah teks yang mengandung banyak pendapat seseorang untuk meyakinkan orang lain. Ada 2 bentuk teks eksposisi. Yang pertama berbentuk lisan atau percakapan, dan yang kedua berbentuk tulisan. Ciri dari teks eksposisi itu sendiri, yang pertama, mengandung gagasan atau biasa disebut dengan pendapat, dan yang kedua mengandung fakta. Fakta di sini berfungsi untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Apakah kalian sudah memahami apa itu teks eksposisi? Jika kalian sudah memahami mengenai materi teks eksposisi, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.